Jadi di podcast hari ini kami akan membahas tentang berbagai materi, yaitu teori imitasi dan penjelasan-penjelasan dari Plato, Aristotle, Goodman, Gombrich, dan Giacomo. Sebelumnya kita perkenalkan dulu para partisipan kita hari ini. Ada tim pro, kontra, dan study case. Nah, ayo kita mulai dengan teori imitasi. Teori imitasi itu apa sih? Teori imitasi merupakan suatu kemampuan seni di mana kita dapat meniru atau menggambarkan realita. Teori imitasi sering dikaitkan dengan konsep mimesis, berasal dari kata Yunani yang berarti tiruan, penggambaran, atau salinan. Kualitas mimetik biasanya mengacu pada realita. Sebelah kiri merupakan hasil penggambaran, sedangkan sebelah kanan merupakan hasil jepretan foto. Nah, hasil gambar mendekati kesempurnaan dan kemiripan yang luar biasa akurat dengan realita. Bahkan dengan detail-detail yang luar biasa, seperti helaian rambut, pori-pori pada kulit, dan gambaran mata yang sangat jelas. Pertama-tama kita akan membahas teori imitasi dari Plato. Plato membagi dunia ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ideal world, yang kedua adalah real world, dan yang ketiga adalah world of shadow. Ideal world atau dunia filosofi yang dimana di dalamnya hanya terdapat kebenaran. Plato menyebut ini sebagai dunia yang ideal, tempat di mana segala ide muncul. Real world adalah tempat di mana kita hidup, atau the world of sense, tingkatan bagi para craftsmen untuk menciptakan suatu benda yang nyata. Dan menurut Plato, dunia ini adalah imitasi dari dunia ideal. The world of shadow adalah hasil imitasi dari real world, tingkatan bagi para seniman yang mengimitasi alam atau objek tertentu. Plato berkata kalau the world of shadow twice removed from reality atau hasil imitasi dari imitasi suatu objek. Sebagai contoh, ide membuat kursi adalah ideal world-nya. Craftsman menciptakan kursi dari ide tersebut, dan pelukis melukis kursi hasil dari craftsman tersebut. Karena itu, artis lebih rendah daripada craftsman, karena artis hanya dapat mengimitasi objek hasil imitasi dari craftsman. Aristotle setuju dengan Plato dalam menyebut artis sebagai imitator. Tapi Aristotle bilang, kalau imitasi memang sudah melekat pada manusia sejak lahir, dan imitasi tersebut dapat membantu seorang bayi untuk belajar berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Dan seorang seniman tidak hanya mengimitasi semata, tetapi mengimitasi man in action, bukan cuma copy-paste, tetapi memprediksi hal yang akan terjadi selanjutnya. Plato pernah bilang kalau art itu twice removed from reality. Art itu nggak nyata dan hanya ilusi dari kebenaran. Aristotle menyanggah statement Plato tersebut. Menurut Aristotle, Plato kelewatan satu poin. Artis bukan cuma copy-paste yang mereka lihat aja kayak kamera, tapi mereka ada proses pemikirannya juga. Dari apa yang mereka lihat akan dibuat konsep terlebih dahulu. Setelah itu baru diinterpretasikan di gambar mereka. Mereka juga masukin emosi, kreativitas, dan feeling mereka pada masing-masing karyanya. Karena itu, hasil karya mereka akan sangat berbeda dengan objek yang mereka gambar. Kalau dibandingin sama sejarah, Aristotle pernah bilang, sejarah cuma bisa menceritakan apa yang terjadi, tapi artis bisa menggambarkan apa yang sedang atau akan terjadi selanjutnya. Karena itu, seni dan lukisan lebih filosofikal dan lebih baik daripada sejarah. Berdasarkan karya-karya Neoplatonis Plotinos, karya seni tidak meniru sesuai dengan kenyataan, tetapi lebih ke meniru secara langsung bentuk murni dari sebuah bentuk atau ide. Di sini, karya seni dipandang sejajar dengan produk yang dibuat oleh pengrajin atau fenomena alam itu sendiri. Di samping itu, Plotinus yang tetap setia kepada ide Plato menekankan bahwa keindahan karya seni terletak di dalam bentuk atau ide yang artis ekspresikan melalui bahan baku. Seniman mampu melakukan ini bukan karena dia memiliki tangan ataupun mata, namun karena dunia dari bentuk ideal menyediakan ide murni dari seni dan keindahan kepada seniman yang terlintas dalam benak seniman selama proses kreatif berlangsung. Ide dari seni dan keindahan selalu melebihi karya seni itu sendiri, karena karya seni tersebut kehilangan kesatuan asli dan kemudiannya saat berhubungan dengan materi lain. Teori imitasi tidak menganjurkan seni harus dibimbing oleh gambaran ideal dari keindahan. Ini merupakan syarat agar seni menjadi suatu bentuk nyata yang dapat semirip mungkin dengan realita. Perbedaan antara teori imitasi dan mimesis terlihat jelas di sini, di mana dalam idealisme, objek tiruan itu tidak dapat ditiru karena keabstrakan keindahannya. Dalam Art and Illusion yang terkenal, Ernst Gombrich mempertanyakan, apakah pelukis melihat apa yang ia lukis, atau melukis apa yang dia lihat. Gombrich berpendapat, walau tujuan dari seni adalah meniru, proses penggambaran atau representasi selalu tergantung dari pemikiran sang seniman. Menurut Gombrich, semua seni pada dasarnya adalah konseptual. Setiap representasi, bahkan dari yang paling realistis, dipengaruhi oleh skema konseptual, pemendaharan kata, dan teknik yang ia peroleh.
Satu yang tidak dapat dipaksakan bahwa seni dari pandangan perspektif bertujuan agar gambar menyerupai objek dan objek menyerupai gambar. Menurut Goodman, tidak ada normal atau perspektif handal yang tersedia, yang dapat menghasilkan realita dan kesan 3D secara objektif. Singkatnya, perspektif itu dapat berubah-ubah. Citra ideal dari mimesis gagal karena yang disebut objek untuk ditiru itu tidak hanya dari satu objek, tapi seluruh serangkaian objek, sebuah rangkaian yang tidak terbatas karena perubahan yang terus-menerus dan sudut pandang yang tidak terbatas secara teori. Realisme itu sesuatu yang relatif, tergantung dari suatu representasi dari suatu budaya, atau orang pada waktu tertentu. Ini merupakan hubungan antara sistem representasi yang bekerja dalam gambar. Singkatnya, realisme bukanlah pertanyaan untuk imitasi, ilusi, tapi kebiasaan dan tradisi. Di sini tokoh yang akan kita bahas adalah Giacometti. Imitasi merupakan cara untuk membuat suatu karya di masa lalu dapat menjadi suatu karya yang diingat, dan sebuah karya pasti akan dipengaruhi oleh style dan konsep yang berbeda tergantung dari sudut pandang seorang seniman. Banyak pelukis pemandangan cenderung melihat realita dari sudut pandang impresionisme, di mana sebuah karya lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada detail yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan teorinya dari Giacometti, di mana lukisan kan pada dasarnya selalu ingin meniru realitas semirip mungkin. Namun sebenarnya hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena sebuah karya lukisan aja itu merupakan imitasi dari realita. Di mana yang dimaksud dengan imitasi, pasti terdapat perbedaan antara sebuah hasil karya dengan realita. Dan salah satu contoh yang menurut Giacometti itu adalah optical illusion adalah karya-karya yang dibuat oleh Mondrian. Menurut Giacometti, seseorang itu tidak akan pernah dapat mempresentasikan objek yang ia lihat secara sempurna ke dalam suatu karya, karena itu merupakan hal yang mustahil. Perbedaan sedikit saja dapat mengubah kemiripan antara objek asli dengan hasil representasi. Nah, itu dia tadi penjelasan dari tim pro, kontra, dan study case. Sekarang mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari teori imitasi menurut Plato. Berdasarkan teori imitasi menurut Plato, karya seni tidak lebih dari sebuah imitasi dari imitasi lainnya, seniman tidak lebih dari seorang imitator, dan derajatnya lebih rendah dari seorang pengrajin. Teori ini bisa digunakan untuk menilai karya yang realistik, yaitu karya seni yang mirip atau sesuai dengan kenyataan yang kita indrai. Namun menurut Plato, latar belakang seniman dianggap tidak berpengaruh terhadap karyanya. Kemiripan antara karya dengan realitas tidak bisa dipertanggungjawabkan karena realitas itu sendiri dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Berbeda dengan Plato, menurut kami seniman itu bukan hanya sekedar mengimitasi realitas. Setiap karya seni yang dibuat mempunyai referensi yang membuat sang seniman terinspirasi, dan dengan ditambah imajinasi atau ide, maka karya tersebut tercipta. Tidak ada yang bisa mengimitasi realitas dengan sempurna. Namun seringkali ada karya yang dianggap plagiat. Mengapa demikian? Sebenarnya apa arti plagiat itu sendiri? Menurut Wikipedia, plagiat atau plagiarisme artinya menjiplak atau mengambil karya orang lain dan menyebutnya sebagai karya pribadi. Kenapa ada yang disebut plagiat? Karena karya itu adalah karya orang lain yang diambil begitu saja di suatu tempat dan diakui sebagai karya pribadi tanpa mencantumkan sumber. Sekian podcast hari ini, terima kasih.